Sobat Inspirasi Prestasi, kali ini kita kenalan yuk sama seorang binaragawan yang gak cuma keren secara fisik, tapi juga kaya akan prestasinya. Memulai dunia fitness sejak 10 tahun yang lalu, membawanya pada pengalaman seru yang tak bisa terlupakan. Inilah dia, Mas Krisna, seorang binaragawan yang juga aktif sebagai seorang personal trainer, gym enthusiast, dan juga influencer. Aktif sebagai seseorang yang menjalani hidup sehat, ia juga telah berhasil memenangkan berbagai medali perlombaan loh sob. Prestasi yang baru saja kemarin diraih adalah mendapatkan medali emas di tingkat provinsi kemarin. Wah, keren ya sob. Penasaran gak sih dengan cerita inspiratifnya? Yuk simak episode kali ini. Let's go. Selamat pagi Mas Krisna. Oke, pagi. Wah, ini Mas Krisna seorang personal trainer, binaragawan juga. Boleh dong saya hai dulu ke kamera. Oke, hai. Prestasi kali ini Zulupan bareng dengan Mas Krisna, seorang personal trainer, binaragawan juga yang luar biasa. Ototnya spin sudah langsung kelihatan gitu ya. Tadi udah latihan back berarti Mas ya? Ya, baik. Oke, sore hari ini kita akan berbicara sama Krisna. Mas Krisna mulai aktif jadi binaragawan dan masuk ke dunia gym mulai dari tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau memulai masuk fitness sekitar 2015-2016. Udah 10 Iya. tahun lebih berkecimpung di Iya, dunia fitness kurang berarti lebih. ya. Mas Krisna asalnya asli mana? Bandung. Asli Bandung. Iya. Oke, dan di sini memang untuk jadi personal trainer gitu ya Mas ya. Iya. Aktif di sini di Iya, fitness gym betul. gitu ya. Mas Krisna awal masuk di tahun 2015 atau 2016 itu pertama tertariknya kenapa? Apakah memang minat dari sendiri atau mungkin punya satu tokoh yang difavoritkan gitu? Kalau awal mulanya sih untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan. Berawal dari postur tubuh yang kurang ideal. Ya. Gitu. Dan dari situ kita sudah mulai adalah senior-senior yang memotivasi akhirnya terjun di dunia kompetisi. Ini habis latihan break langsung tak wawancara langsung jadi ngos-ngosan gitu ya Mas? Aman tapi ya Mas ya? Aman. Selanjutnya, kalau Mas Krisna ini memang fokus di body contest kah atau personal trainer atau di binaragawannya Mas Krisna? Mungkin kalau sekarang semua ya. Semuanya. Jadi tiga bidang diambil semua. Ya, gitu ya? awalnya dari body contest, terus ke personal trainer dan ini baru naik ke binaraga. Oke. Pertama kali waktu tahun 2015 itu kan memang termotivasi untuk membentuk kesehatan fisik gitu ya Mas Iya, ya. Itu betul. waktu awal sudah ikut untuk body contestnya atau mungkin ke lombanya atau belum? Belum. Ya? Fokus Saya di gymnya aja. mengikuti dunia kompetisi ini baru di awal tahun 2022 maksudnya. 2022 itu Iya. waktu awal ikutnya ke body contestnya Body contest dulu. di body contest Iya. dan langsung mendapat prestasi apa waktu itu? Ya hanya prestasi 10 besar gitu. Untuk pengalaman Untuk gitu ya, pengalaman, penunjangnya di ya, situ, betul. portofolio gitu ya. Betul, Terus yang betul. kemarin juga kan habis dari Kejurprov teman semua. Kemarin dapat emas Mas ya. Ya, Di betul. binaragawan 65 kg. 65 kg. Itu pengalaman pertama kah di binaragawan karena tadi disampaikan baru naik ke binaragawan. Di binaraga baru ini pertandingan kedua. Oke. Yang sebelumnya di babak kualifikasi kelas binaraga 65 peringkat 4. Peringkat 4. Iya. Itu di tahun yang sama atau di Tahun yang sama di 2026. 2026 pertama kali ikut dapat peringkat 4, Iya, kemudian betul. ikut lagi coba lagi di Kejurprov dapat emas di 65 kg. Iya, Luar betul. biasa. Itu latihan porsinya beda nggak sih Mas antara kayak body contest dan juga binaragawan, ada perbedaan nggak untuk latihan? Hampir sama, Hampir cuman sama. di binaraga ini lebih secara spesifikasinya beda memang. Karena di binaraga ini untuk penilaiannya kan kategorinya full dari kaki sampai atas. Itu ya berarti Iya, tidak betul. langsung kepala gitu. Kalau untuk di sebelumnya di middle atau di kelas sebelumnya itu hanya dari pinggang ke atas. Jelas kalau porsi latihannya pasti beda. Iya. Mas Krisna tadi awal tahun 2016 ingin untuk mencoba fisiknya biar sehat gitu ya. Betul. Kemudian ketagihan 10 tahun sampai sekarang. Iya. Gimana rasanya jadi seorang yang aktif di dunia gym gitu Mas? Ya pertama yang dirasakan perubahannya ya kita semakin bugar, semakin sehat lah utamanya itu. Terus di sisi lain yang untuk menunjang dari karir lah. Dan memang ini jadi hobi, kesukaan yang jadi penghasilan gitu betul. ya Mas ya, luar biasa. Betul Karena sekali. Mas Krisna juga aktif sebagai personal trainer gitu. Betul, iya. Mas Krisna, tapi kalau misalkan boleh tahu ya sebagai seorang binaragawan nih apa sih yang harus diperhatikan yang nggak boleh lewat gitu? Sebagai apakah dari porsi makan atau mungkin Betul. dari
aktivitas fisik tidurnya kayak gitu. Terutama di porsi makan, istirahat, itu yang paling menunjang untuk khususnya pembentukan otot. Begitupun untuk kita di latihan, pola tidur itu paling penting sama pola makan. Pola makan itu Ya, paling betul. dijaga, nggak boleh skip aja gitu ya, maksudnya Ya. sehari karena udah keterbiasaan dari 10 tahun gitu ya. Betul. Udah hidup sehat, kalau misalkan kayak skip untuk hidup sehat kayaknya udah langsung beda di bagian Ya, gitu ya, rasanya betul, langsung meriang betul. gitu mungkin Iya. ya, Mas ya. Oke, Mas Krisna selama 10 tahun menjadi seorang binaragawan, seorang personal trainer gitu kan, pernah nggak mendapati hal yang kurang mengenakan, yakni cedera? Pernah, sering. Cuman yang untuk agak lumayan serius itu di bahu. Di bahu. Dulu pernah cedera bahu sekitar 6-7 bulanan itu. 6-7 bulan Iya, lagi lama. benar-benar rest ya Mas ya? Iya, Oke, benar-benar rest karena memang cedera dan rest total sih enggak, cuman kita mengurangi intensitas latihan itu aja. bahu yang sebelah kanan atau Kiri, Yang kiri. shoulder frozen dulu. Shoulder process. Tapi setelah dari cedera itu apakah fine-fine aja atau gimana? Waktu itu sementara tetap berlatih, tapi semakin kesini makin parah, akhirnya ya mau nggak mau harus dirilis dulu dan rest dulu. Kalau boleh tahu itu waktu itu kenapa Mas? Karena apa? Cedera latihan terlalu over mungkin. Terlalu over. Iya. Jadi memang terlalu dipaksakan akhirnya Iya. harus mau nggak mau harus stres dulu Iya, ya. betul. 6-7 bulan biar Kembali dulu. recovery-nya baik gitu ya Mas ya. Tapi waktu kena cedera sempat terpuruk nggak Mas? Kayak Enggak sih. Males gitu apa? Enggak sih. Kita tetap gitu ya? semangat, makanya cuma intensitas latihan agak dikurangi, bebannya juga diturunkan gitu. Jadi memang harus ada yang diimbangkan juga ya antara Betul. warming up-nya juga harus benar juga Betul, gitu ya. Terus betul kemudian sekali. waktu porsi latihan jangan terlalu diforsir juga Ya. karena takutnya terulang lagi nih Nah, cederanya gitu. gitu ya Mas Krisna Iya, ya. Mas betul. Krisna, kalau misalkan nanti pasti kan kita juga akan berbincang tentang personal trainer gitu ya. Mas Iya. Krisna sendiri sudah aktif dari kapan? Jadi Kurang lebih 3-4 tahunan lah. 3-4 tahun Kalau di personal trainer. sudah pasti banyak ya atlet-atlet yang dibina oleh Mas Krisna juga gitu ya. Ya. Sudah, Lumayan sih. alhamdulillah gitu ya. Dari Iya. hobi jadi sebuah ladang rezeki ya Mas ya. Iya, Oke, betul. Setelah ini kita berbincang langsung lebih lanjut dengan Mas Krisna. So stay tune on Inspirasi Inspires You. 10 tahun berkecimpung di healthy lifestyle membuatnya paham akan pentingnya menjaga keseimbangan. Fisik yang sehat juga perlu ditunjang dengan berbagai aspek lain sob. Mulai dari pola tidur, pola makan, hingga pola latihan. Pengalaman pribadinya sering ia bagikan sob kepada para klien yang ia latih agar termotivasi untuk membentuk pola hidup yang sehat. Baginya, tubuh yang bagus adalah sebuah bonus dari panjangnya proses menjalani kehidupan yang sehat. Yap, welcome back on Inspirasi Prestasi Inspires You bareng dengan Zulfan juga Mas Krisna, seorang binaragawan personal trainer yang sudah aktif 10 tahun kurang lebih dari tahun 2015 Mas ya. Tadi kita sempat singgung di segmen 1 terkait personal trainer yang sudah pasti banyak juga atlet yang dibina sama Mas Krisna gitu kan. Sebagai seorang atlet, seorang personal trainer, kira-kira apa sih motivasi yang paling sering diberikan ke teman-teman gitu kan untuk memulai pertama kali gitu? Yang paling pertama saya selalu menganjurkan rubah mindset mulai saat ini ke sehat tujuannya. Jadi setelah kita sehat, bugar, di situ baru kita dapat bonus badan yang bagus. Jadi memang untuk membentuk badan tuh yang penting Sehat dulu. Itu yang utama. Ya, itu yang Badan paling bagus penting. adalah bonus Bonusnya, ya, Mas, ya, gitu. betul. Oke, luar biasa.
Dan fun fact-nya Mas Kris ini juga sudah bersertifikasi ya Mas ya, Iya. BNSPRI, luar biasa. Itu ambil sertifikasi di tahun berapa Mas Krisna? 2024 kalau nggak salah. 2024, 2025 kalau nggak salah. Saya lupa persisnya. Sertifikasi sebagai seorang personal trainer Betul. bersertifikasi BNSPRI, luar biasa. Betul. Ini sudah terintegrasi gitu ya Mas, sudah Iya. terjamin lah ya gitu ya. Ya, insya Allah. Gitu ya. Iya. Kita aktif mulai kapan dan kira-kira kenapa untuk menentukan kayak oke deh aku jadi ambil nih untuk jadi personal trainer untuk membagi semangat, membagi ilmu ke teman-teman gitu. Ya, ya paling utama ya tentunya kita supaya di saat kita membagikan ilmu ini kita sudah ada dasarnya gitu, ada dasar di pelatihan kita, terus customer kita atau member kita pun percaya bahwa ini memang sudah tersertifikasi gitu. Jadi untuk supaya lebih ke ini sih, lebih ke apa market gitu. Ya. Karena sudah melihat juga sosok profil dari Mas Kris ini kan sudah bersertifikasi BNS, Ya. kemudian juga kemarin dapat emas gitu ya Mas ya. Pasti Ya. teman-teman yang dibina sama Mas Kris juga punya motivasi untuk kayaknya pengen deh kayak personal trainer aku Betul. nih gitu kan. Prestasi yang paling tidak mungkin hampir sama kayak gitu ya. Iya. Banyak nggak Mas yang untuk mengejar body contest atau mungkin binaragawannya atau mungkin untuk lebih ke fit badan aja gitu. Kalau misalkan teman-teman yang dibina sama Mas. Sementara ini sih macam-macam ya, tapi untuk saat ini kebetulan klien saya kebanyakan ibu-ibu, jadi mereka lebih ke fat loss dulu, karena mungkin lihat untuk saat ini lihat personal trainernya ya kita harus bisa menunjukkan juga kan prestasi kita, terus keberhasilannya sampai di mana. Nah untuk Keras gitu ya. ya betul, betul. Nah untuk saat ini alhamdulillah dengan berjalan sampai saat ini mungkin mereka melihat dari sisi prestasi dulu. Iya betul. Ya, dan setelah itu jadi berkelanjutan lah. Dan semuanya memang tertariknya sama Mas Krisna gitu ya, karena lihat prestasinya sudah luar biasa gitu kan. Banyak prestasi yang sudah didapatkan oleh Mas Krisna baik di binaragawan maupun di body contestnya gitu Ya, ya. Tadi sempat alhamdulillah. disampaikan juga terkait proses latihan pasti ada yang beda, ada banyak, ada yang mungkin lebih sedikitnya gitu ya. Kalau misalkan untuk ke yang kemarin ya Mas ya, di binaragawan itu yang paling ekstra tuh di bagian apa Mas? Apakah di backnya kah atau mungkin di shoulder atau mungkin di mana? Kalau untuk di binaraga ya, karena penilaiannya ini sudah full, artinya kita harus menambah satu otot lagi kan di kaki ya. Karena dari sebelumnya otot kaki ini belum dinilai. Jadi artinya latihan kita masih biasa. Nah, setelah naik ke binaraga artinya kita harus lebih fokus menonjolkan di bagian kaki karena itu sudah mulai dinilai. Itu yang terutama di situ gitu. Saya menonjolkannya di situ. Nah untuk Mas Krisna ini kan sebagai seorang atlet berarti ya untuk berlomba itu pasti ada untuk membentuk mental dulu gitu ya, karena ketika Betul. melihat lawan-lawan kan juga luar biasa Iya, gitu, betul. masing-masing. Untuk Betul. melatih mental versi Mas Krisna itu kayak gimana? Tentunya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, karena kita sudah terlatih di pengalaman sebelumnya yang diterapkan oleh pelatih, selain oleh pelatih, ya kita aktif mengikuti event-event lokal yang tujuannya untuk melatih, mengasah kita bagaimana menguasai panggung. Sepak terjang gitu Betul. ya, melatih mentalitas biar semakin pantas, semakin Iya. kuat. Walaupun memang melawan teman-teman yang juga luar biasa pastinya bidangnya Luar masing-masing, biasa, Mas, iya, Gitu betul. ya. Ada perbedaan nggak Mas dari yang di versi pertama binaragawan itu yang dapat peringkat 4 sama peringkat 1? Ada perbedaan atmosfer nggak waktu di perlombaan? Oh, ada sekali. Yang jelas dari mental ya. Dari mental awal itu kan tentu sensasinya berbeda sekali. Yang awalnya saya mengikuti di middle class dan akhirnya naik ke binaraga itu tentunya dengan mental 2 kali lipat. Artinya selain kita fokus ada penambahan sisi penilaian, di situ pun saingan kita semakin berat karena semakin pro. Di binaraga ini kan beliau-beliau mereka di luar sana kan tentunya orang-orang yang sudah terlatih 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, artinya kita harus bisa mengejar di situ. Tapi Gitu. dari middle class ke binaragawan ini secara untuk
lawannya gitu Mas ya, lebih ke kuantitasnya lebih banyak atau mungkin lebih ke kualitasnya aja Mas? Kualitas. Kalau kuantitasnya mungkin hampir sama, cuman kualitas ini mereka lebih pro gitu. Tapi sebagai seorang atlet tuh untuk naik ke dari middle ke binaragawan itu sebenarnya susah nggak sih Mas? Apa Ya. yang dipersiapkan tuh apa sebetulnya? Ya lebih susah. Ya seperti tadi saya bilang, pertama di penilaian sudah full body, artinya latihan kita sudah 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi yang tadinya tidak melibatkan kaki, sekarang kakinya sudah dinilai, artinya kan 2 kali lipat dari latihan sebelumnya. Itu sih yang paling menonjol. Pertama kali waktu Mas Krisna ikut binaragawan itu memang sudah mantapan dari hati atau mungkin dari support dari orang sekitar, kayak coba deh ikut dia apa gimana? Pertamanya dari orang sekitar sih, dari lingkungan. Kebetulan di waktu itu di lingkungan gym banyak atlet-atlet senior. Nah dari situ beliau-beliau merekomendasikan, gimana kamu mau nggak ikut gitu. Ya akhirnya tertarik lah di situ. Betul. Setelah ini kita akan berbincang lebih lanjut mengenai Mas Krisna seorang personal trainer juga binaragawan. So hanya di Inspirasi Inspirasi. Setelah berbincang panjang dengan Mas Krisna, yuk deh kita cobain gimana sih rasanya untuk latihan membentuk tubuh yang sehat. Let's go! Oke, spesial kali ini karena sama personal trainer kita kayaknya nggak ada rasanya kalau misalkan Zulfan nggak nyoba langsung gitu ya. Kita akan nyoba langsung gimana latihannya versi dari Mas Krisna seorang personal trainer. Mas Krisna, saya mau dilatih dong coba. Oke. Apa nih yang perlu disiapkan? Ini latihan apa dulu? Ini kita coba latihan untuk tricep. Oke, tricep. Yang ringan-ringan dulu, yang penting ini gerakannya bagus, formnya bener. Biar saya nggak salah langkah, Mas Krisna kasih contoh dulu. Nanti Oke. saya takutnya salah nanti malah cedera gitu. Ya, oke. Ini pertama kaki selebar bahu, Di tricep berarti? di tricep. Ini kita tangan yang bergerak hanya dari sikut ke atas ya, artinya dari sikut ke sini. Ini posisinya diam untuk melatih tricep. Jadi hanya mendorong sampai lurus, sampai ini kena kontraksi di bagian tricep. Nanti angkat, lurus. Nah, ketika ngangkat, ini tarik napas. Ketika dorong, buang napas dari mulut. Dan ini dilakukan berulang-ulang. Sampai ini kontraksi di tricep kita. Kerasa. Ya, gitu. betul. Sampai rasa perih gitu ya, Ini Mas, kurang ya. atasnya. Ini berapa ini Mas yang Ini diatur untuk bebannya? satu baloknya 4,5, jadi kali 3 kurang lebih di 13 kiloan lah. Di 13 kiloan ini first time yang Zulfan nyobain gitu ya. Iya, Tadi coba. alatnya apa? Alatnya namanya? Ini kabel ini sih untuk ini multi karena ini bisa disetting Kita naik tarik dulu ya Mas Krisna ya. Dengan posisi kaki dibuka. Kaki selebar bahu. Selebar bahu. Oke, ini tarik posisinya di ujung tangannya. Ininya di ujung dulu. Barnya. Oke, ini dilempit. Diam, baru ini gerak dari sini ke sini. Ininya diam. Lurus. Set. Ini ya. Ke bawah lurus. Ini ya. Enggak, ininya lurus. Nah, sampai lurus, ininya lurus. Nah, gitu. Ini kunci lurus. Oke, tarik napas, buang. Buang, bagus. Ininya lebih ke diem. Nah, dilempit aja. Oke. Terlalu berat gak? Enggak, ini aman sih 13 Aman ya. Saya rasanya aman-aman aja. Oke, teman-teman ya, sampai lurus. Exhale, inhale Set. ya, Mas ya. Tarik lurus sampai ininya kerasa. Oke. Udah lumayan perih kerasa sih. Jadi Oke. ini memang untuk melatih dan ada tips nggak dari Mas Krisna sendiri untuk sebelum latihan gitu ya? Apakah warming up dulu? Ya, atau tentunya mungkin tetap. kayak tetap harus ada terisi asupan dulu kah? Atau mungkin dalam keadaan perut kosong pun oke aja? Tergantung goalsnya apa. Kalau kita untuk penambahan massa otot,
biasanya dalam posisi bulking ya. Bulking itu menambah massa otot. Tentunya sebelum latihan harus ada masukan terutama karbohidrat untuk bahan energi kita. Gitu Ya, betul. Dapat tenaga ya juga Betul. cukup kuat gitu ya. Ya, jadi exercise kita ini maksimal. Oke, tapi untuk first time ever ya, untuk 13 kilo dengan tadi kayak gini, gimana Mas Krisna? Ya. Dari 1 sampai 10 berapa rate-nya untuk saya? 7. 7, wah, not bad lah ya. Jadi udah lumayan gitu ya. Udah lumayan Untuk sih. pertama kali dengan latihan tricep ya, Ya, Mas. Tadi udah untuk lumayan tricep. free sih, walaupun cuma mungkin 1 menit mungkin ya, tadi nggak terasa banget gitu ya. Untuk 13 kilo kita angkat gitu dari Ya. tipsnya Mas Krisna gitu lah. Biasanya Ya. memang harus ada asupan dulu gitu Ya, kan. betul. Dia juga warming up dulu biar nggak cedera gitu Ya. ya Mas Krisna ya. Untuk Mas Krisna, keamanan. selama jadi seorang binaragawan gitu ya, Ya. ada nggak sih pengalaman unik dari Mas Krisna sendiri? Selain tadi kan cedera udah pernah gitu ya. Ya. Dan uniknya ada nggak selama ini? Uniknya Suka sih, dukanya mungkin. ya lebih ke kalau suka duka tuh banyak sekali. Terutama kita sebagai atlet binaraga itu, terutama di pola makan ya. Pola makan yang sangat kadang-kadang menyiksa, kadang-kadang kita enjoy. Menyiksanya itu pas ketika prep kontes. Itu paling betul-betul dipersiapkan karena kita harus makan bersih, jaga pola makan, kapan waktunya kita makan yang bagus gitu, dan apa yang dimakan, itu aja sih. Biasanya prep kontes tuh ditarik berapa bulan sebelum kontes? Yang biasa saya lakukan itu 6 bulan, 6 bulan ya. 6 bulan itu 3 bulannya kita berlatih keras, sekalian itu lean bulking, dan 3 bulan terakhir sebelum menjelang itu sudah masuk fase cutting. Fase cutting itu makan yang bersih dan untuk mengeringkan otot itu dengan cara ya defisit kalori. Nah, itu saat-saat yang paling krusial. Setengah tahun ya, memang kalau misalnya dibilang menyiksa enggak ya, pasti menyiksa ya Mas Krisna ya, tapi Pasti. demi kesehatan, Ya, demi tapi kontes gitu ya, demi betul. dapat prestasi Kita yang enjoy Gitu ya, menjalankannya. Karena udah 10 tahun juga guys Mas Krisna Iya. menekuni bidang gym, fitness gitu ya Mas Krisna Iya, ya. betul. Kalau misalkan Mas Krisna sendiri menilai ya Mas ya, dari pengalaman suka dukanya, lebih banyak suka atau dukanya? Berimbang sih. Berimbang ya? Berimbang sih. Jadi di saat kita sakit, ketika kita sudah naik di podium itu akan hilang. Oke, luar biasa. Jadi memang harus dijaga semuanya Mas ya, Betul. dari kesehatan, dari tidurnya, kemudian makannya juga, kemudian Betul. juga pre-contestnya juga harus maksimal. 6 Ya. bulan itu harus dimaksimalkan ya Mas ya. Maksimal Nggak boleh sekali. skip one day pun gitu ya Mas ya, semisalnya. Ya sebisa mungkin. dimaksimalkan. Betul. Oke, Mas Krisna, kalau misalkan selama ini dari klien-klien Mas Krisna ada nggak yang sering mut-mutan gitu ya ketika berangkat? Ada sih. Itu gimana untuk memantik semangat lagi Mas Krisna? Untuk menjaga mood itu ya kita tentunya harus ingat ke pengorbanan sebelumnya. Dan kita juga harus ingat bahwa kita punya tujuan gitu. Kalau kita sebagai atlet itu tentunya kita harus sampai di situ. Kalau kita nggak ada tujuan ya mungkin di situ agak gimana ya, mood kita turun. As a personal trainer gitu kan, juga binaragawan yang sudah menekuni bidang ini selama 10 tahun, pasti Iya. Mas Krisna punya satu kata motivasi yang selalu ditetapkan dalam hidup. Punya nggak Mas? Kalau boleh tahu nanti boleh di-share ke Sobat Inspirasi. Boleh. Oke, silakan boleh. Ya ya sebetulnya motivasinya saya sih untuk saya pribadi ya menjadikan diri sendiri oleh diri sendiri gitu. Itu aja sih. Nggak Jadi ada namanya berubah tuh karena orang lain, tapi karena diri ya sendiri. karena diri sendiri. Karena diri sendiri. Betul. Nextnya Mas Krisna akan ikut kontes apa kalau boleh tahu? Nanti kita akan lihat bersama prestasi berikutnya. Paling dekat sih Porprov. Porprov, Itu ya. agenda dari PBFI. Iya. Nextnya di bulan Oktober. Oktober. Ini berarti sudah masuk prep kontes ya? Ya, ini sudah mulai. Biasa itu dia perbincangan serupa dengan Mas Krisna, seorang personal trainer, fitness, gym, dan juga binaragawan yang nanti kita akan saksikan bersama. Next prestasi dari Mas Krisna luar biasa banget. Terima kasih banyak Mas Krisna. Salam Oke. sehat terus ya Mas Krisna ya. Oke. Semangat selalu dan sebelum pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.